Ya, aku ngerti. Kamu pengen rubah hidupmu, tapi kamu takut gagal kan? Gimana kalau aku bilang, yang sebenarnya kamu takutin bukan kegagalan itu sendiri, melainkan apa yang kegagalan itu katakan tentang dirimu. Dan ironisnya, sebagian besar rasa takut itu bukan datang dari dunia luar, tapi diam-diam diciptakan oleh pikiranmu sendiri. Kalau kamu berhasil menghancurkan 3 pola pikir ini, kamu bakal jauh lebih mudah bergerak bahkan saat masih merasa takut. Pertama, kamu terlalu perfeksionis. Kamu pengen apapun yang kamu kerjain langsung berhasil dengan sempurna di percobaan pertama. Saking kepengennya sempurna, sampai buat kamu takut ngelakuinnya. Karena kalau kamu gagal, kegagalan itu bakal membuyarkan harapan yang gak masuk akalmu itu. Kamu bakalan merasa jadi orang yang bodoh dan gak mampu. Sebenarnya, perfeksionisme yang kamu punya itu bukan tanda kamu punya standar yang tinggi, tetapi mekanisme pertahanan dirimu karena kamu takut malu, dikritik, atau ditolak. Kamu menghubungkan nilai dirimu dengan hasil dari sesuatu yang kamu kerjakan. Kamu punya keyakinan, kalau kamu gagal atau hasil yang kamu kerjakan jelek, itu membuktikan bahwa kamu adalah orang yang bodoh. Tapi, perfeksionisme bukanlah satu-satunya penyebabnya. Ada hal lain yang juga berbahaya. Kedua, kamu punya ekspektasi yang salah dalam belajar. Dalam pikiranmu, kamu menganggap suatu keahlian itu didapat dalam waktu yang sebentar. Kamu baru belajar main gitar selama 3 hari. Setelah 3 hari tanganmu masih belibet dan suara gitarnya masih bikin budek. Lalu otakmu langsung menyimpulkan, kayaknya aku memang gak berbakat. Padahal yang sebenarnya terjadi cuman, kamu baru latihan 3 hari. Tentu, tidak semudah itu Ferguson. Dan ini makin parah ketika sosial media buat kamu jadi orang yang gak sabaran. Ketika kamu gagal, kamu langsung inget teman-temanmu yang kamu lihat di sosial media. Ada yang sudah nikah, ada yang sudah punya mobil, ada yang lagi liburan di Jepang, sedangkan kamu masih susah payah di sini. Ini yang buat kamu mikir kalau kesuksesan itu cuman ditakdirkan buat orang-orang tertentu saja dan yang pasti, itu bukan kamu. Padahal, yang kamu lihat di sosial media itu cuman bagian terang dari hidup mereka tanpa memperlihatkan proses melelahkan di baliknya. Kebiasaan membanding-bandingkan inilah yang buat kamu jadi mudah menyerah. Dan ada satu jebakan terakhir yang paling licik. Ketiga, kamu suka ngeribetin diri sendiri. Kamu malah menaruh standar keberhasilanmu dari sesuatu yang gak bisa kamu kontrol. Misalnya, kamu upload video dapat view sedikit, langsung merasa gagal. Kamu presentasi tapi gak ada yang memuji, langsung merasa gagal. Kamu nolong orang, gak ada yang berterima kasih, langsung merasa gagal. Bro, respon orang lain itu berada di luar kontrolmu, dan kamu gak bisa kendaliin respon mereka. Kalau kamu merasa berhasil hanya ketika dapat respon dari orang lain, kamu bakalan sering kecewa. Sekarang, kamu udah tahu 3 pola pikir utama yang selama ini bikin kamu takut. Kabar baiknya, semuanya bisa diubah. Dan sebentar lagi, aku bakal kasih 3 pola pikir baru yang bisa bikin kamu jauh lebih mudah bergerak meskipun rasa takut itu masih ada. Tapi sebelum itu, kalau kamu suka video kayak gini, kamu bisa bantu channel ini berkembang dengan like video ini dan subscribe channel ini. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama. Lepaskan target yang gak realistis kalau kamu harus sempurna di percobaan pertama. Daripada memaksa untuk mendapatkan hasil sempurna, lebih baik berusaha untuk mendapatkan hasil yang cukup baik. Dengan begini, kamu akan merasa lebih mudah untuk memulai karena tidak diberatkan oleh target yang gak realistis. Saat awal memulai, utamakan kuantitas daripada kualitas terlebih dahulu. Pekerjaan yang hasilnya cukup baik tapi diselesaikan, lebih baik daripada berusaha membuat satu pekerjaan yang hasilnya sempurna, tapi nggak pernah dikerjain. Paradoksnya, justru malah semakin banyak kamu melakukan pekerjaan yang cukup baik, semakin bertambah bagus pekerjaanmu ke depannya. Karena secara nggak langsung, kamu sekaligus berlatih dalam melakukannya. Kedua, buang kepercayaan kalau nilaimu sebagai manusia ditentukan oleh prestasi atas apa yang kamu kerjakan. Misalnya, kalau kamu berhasil mengerjakan sesuatu, kamu bakalan merasa menjadi orang terhebat di dunia. Tapi, kalau pekerjaanmu gagal, tiba-tiba kamu merasa menjadi orang yang sangat bodoh, layaknya barang yang cacat produksi. No, jangan gitu ya. Padahal, mau kamu gagal berapa kali pun, kamu tetap berharga. Kamu tetap boleh bahagia, masih boleh ketawa, dan tetap layak jadi kesayangan mama dan papa kok. Dan yang terakhir, lepaskan standar keberhasilan yang gak bisa kamu kontrol. Daripada merasa berhasil hanya ketika kamu mendapatkan pujian dari orang lain, yang tentu saja gak bisa kamu kontrol,
Lebih baik fokus pada apa yang bisa kamu kontrol, misalnya remote TV atau AC. Misalnya fokuslah pada tindakanmu sendiri. Bagaimana cara agar kamu bisa meningkatkan hasil pekerjaanmu di kesempatan berikutnya? Nah, kalau kamu mulai merasa cemas, takut gagal, atau pengen nunda pekerjaan karena merasa belum siap, pakai trik aturan 5 menit. Jangan kabur, cukup pasang timer di HP selama 5 menit. Lalu duduk diam tanpa distraksi, dan rasakan ketidaknyamanan emosi cemas itu tanpa membiarkannya mengendalikanmu. Begitu timer selesai, langsung mulai kerjakan tanpa mikirin hasilnya dulu. Nah, udah mendingan kan? Jadi ternyata selama ini musuh terbesarmu bukan kegagalan, tapi pola pikir yang diam-diam kamu pelihara sendiri. Kalau kamu masih menunggu sampai merasa siap, ingat satu hal, rasa siap itu hampir nggak akan pernah datang. Lakuin aja dulu, biar nanti keberanian itu akan datang menyusul belakangan.